everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fun is Chemistry bersama Bu Linda. Today, we will learn more unique concept about chemistry. Before we learn, let's start it with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video ini kita akan mempelajari terkait dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa sih? Metode ilmiah adalah cara-cara ilmiah yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, gitu ya. Oke, di sini metode ilmiah itu ada 7 tahapan. 7 tahapannya yang pertama ada merumuskan masalah. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah, udah pasti ya kita udah tahu dulu nih kita punya masalah apa sih untuk diselesaikan. Gak mungkin kan kalau kita gak punya masalah terus bisa kita selesaikan ya. Jadi yang pertama kita harus merumuskan dulu masalah yang kita punya. Kemudian mengumpulkan data, menyusun hipotesis. Nah, ada yang tahu nggak hipotesis itu apa artinya? Hipotesis itu adalah praduga sementara. Jadi kenapa ya saya bisa punya masalah ini? Oh, kalau kita breakdown masalah kita ternyata karena A, karena B, karena C, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, yang keempat adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, menganalisis data, menarik kesimpulan, lalu mempublikasikannya. Kita langsung masuk aja ke contoh penerapannya, supaya lebih gampang ya dimengertinya ya. Oke, masuk ke contoh penerapannya. Contoh kasus metode ilmiah, misalnya ibu biasa pagi-pagi sarapan roti. Di suatu pagi, ibu nggak bisa sarapan roti karena pemanggang roti ibu rusak. Jadi ibu punya masalah di situ ya. Masalah ibu adalah kenapa sih kok pemanggang rotiku tidak bekerja, gitu ya. Jadi ibu sudah punya masalah. Alat panggang roti ibu rusak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengumpulkan data. Bagaimana mengumpulkan data? Bisa dengan membaca petunjuk penggunaan, browsing di internet, nanya-nanya ke orang gitu ya. Barangkali cara pakai ibu yang salah, atau misalnya ibu lupa nyolokin dan lain sebagainya gitu ya. Oke, setelah itu kita menyusun hipotesis. Setelah ibu baca-baca buku panduannya, ibu nanya ke orang, ternyata benar semua kok cara yang ibu gunakan gitu ya. Nah, kita menyusun hipotesis. Kenapa ya kok pemanggang roti tetap nggak mau bekerja? Hipotesis yang kita susun misalnya, oh mungkin colokannya, mungkin terminal listriknya rusak, ya mungkin terminal listriknya bermasalah, gitu kan? Kita udah punya nih, oh kayaknya colokannya deh yang bermasalah, gitu kan? Nah kemudian kita melakukan eksperimen. Apa eksperimennya? Kita coba deh cari colokan lain, gitu kan? Kita sudah melakukan eksperimen, ya nak ya. Jadi eksperimen tuh nggak selamanya harus yang susah-susah, gitu ya. Oke, kita coba kecolokan yang lain. Nah, setelah coba kecolokan yang lain, kita lihat nih, kita analisis datanya, kita masuk ke step kelima. Setelah kita coba kecolokan lain, dia bekerja nggak sih? Gitu ya. Kalau memang si colokannya itu rusak, kita pindahkan ke colokan lain, harusnya bekerja, betul ya? Ya. Setelah kita lihat, apakah alat pemanggang rotinya bekerja atau tidak? Nah, sekarang kita lihat, kita tarik kesimpulannya. Kalau memang ketika dicolokkan ke tempat yang lain, kemudian alat pemanggang rotinya dia bekerja, berarti alat pemanggang roti kita baik-baik aja. Alat pemanggang roti kita tidak rusak, yang rusak hanya terminal listriknya aja, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah colokin nih ke tempat lain, terus pemanggang rotinya nggak bekerja, berarti apa kesimpulannya? Betul sekali, pemanggang roti kita yang rusak ya. Maka kita sudah bisa tarik kesimpulan di situ. Nah, step yang terakhir adalah dengan mempublikasikan. Kasih tahu ke orang, misalnya colokannya rusak, ya udah tempelin sticky notes, taruh colokan rusak. Atau misalnya pemanggang rotinya yang rusak, berarti tulis di situ pemanggang rotinya rusak atau bisa kita beli lagi, begitu ya. Oke, ini dulu contoh kasus metode ilmiah. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di metode-metode ilmiah dalam kasus-kasus dan eksperimen-eksperimen yang lain. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat and I'll see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.